Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi segala pujiannya. Allah yang menggenggam langit dan bumi. Dan Allah menciptakan seluruh jagat raya ini, yang mengatur alam semesta ini. Surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di antara penciptaan Allah di langit dan di bumi. Wahtilafil laili wan nahar, yaitu silih bergantinya antara malam dan siang. Wa nahari la ayatil ulil albab, yaitu tanda-tanda kebesaran Sang Maha Pencipta agar kalian itu bisa berakal. Kita dikasih pola pikir secara rasional untuk memikirkan keesaan Sang Pencipta alam semesta ini. Ternyata tahun baru ini adalah yang berputar adalah berputarnya matahari dan bulan, silih berganti antara siang dan malam. Siapa itu yang ngatur? Inna fi khalqis samawati wal ardh. Bukan acaranya hari-hari bercahaya adara barat. Ternyata hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Siapa itu yang ngatur? Wan nahari la ayatil ulil albab, yaitu tanda-tanda kebesaran Sang Maha Pencipta. Ternyata bumi tidak diam, bulan tidak diam, matahari tidak diam. Mereka berputar dengan berporosnya. Pilihan-pilihan galaksi pun berputar. Mereka tidak bertabrakan, dengan penuh keseimbangan. Dan mereka bertasbih. Mereka berzikir kepada Allah. Indahnya ketaatan alam semesta ini. Hanya manusialah zaluman jahula, zalim dan bodoh, selalu tawar-menawar keberontakan Sang Pencipta. Karena keegoan kita, nafsu kita, antara murka diri kita. Siapa diri kita ini? Wa ma kana Allahu liyuzlimahum walakin kanu anfusuhum yadlimun. Al-Ankabut ayat 40. Allah tidak pernah zalim kepada makhluknya, karena makhluk itulah yang zalim kepada Allah. Dan tahun baru ini adalah Julius Kaisar, Kaisar Romawi menetapkan 1 Januari adalah sebagai persembahan Dewa Janus, penguasa pintu-pintu gerbang dan waktu. Dan mereka menguasai dalam perubahan ke arah ke depan dan ke belakang. Lalu mereka bernyanyi, memutar api unggun, lalu meniup trompet. Bergembiralah dia, bersenang-senang mereka. Lalu haruskah umat Islam mengikuti dengan cara mereka? Rasulullah SAW bersabda, aku larang kalian itu dengan meniup trompet, karena trompet adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Riyadhul Aqdah. Akan datang suatu masa di mana umatku nanti centang perenang seperti buih di lautan. Banyak, tapi tidak mempunyai kekuatan daya dan arti. Banyak, tapi tidak mempunyai kekuatan. Umatku mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Jika kau benar-benar tunduk kepada mereka, dengan benar kau sekalipun masuk ke lubang biawak sekalipun. Rasulullah SAW mengatakan, apakah ini dari umat-umatmu ya Rasul? Iya, kata Rasulullah. Walang tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi amalatahum. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sebelum kalian itu keluar dari agama mereka. Yang penting ikut cara mereka, ikut budaya mereka, ikut maunya mereka. Sampai kau benar-benar tunduk pada mereka. Sudah kita orang kampung bermusik, bersenang-senang. Seharusnya di masjid ini banyak zikir ke Allah, iktikaf. Umur kita diberi panjang. Ayat ini berlanjut. Alladzi yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah. Diamnya hamba beriman itu bukan sekadar diamnya orang awam yang tidak mengerti untuk bicara yang diungkapkannya. Diamnya hamba beriman itu zikir, diamnya zikir, diam-diam dia zikir, zikirnya diam-diam. Huna yazakul ya Allah, orang tahu bahwa dia sedang berzikir. Zikir napas, zikir ruh, zikir sir, zikir hobi. Kalau dia tersentak, ia kaget, ia menyebut Allah, subhanallah, masya Allah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Refleksnya istighfar, karena sudah menyatu dengan darah dagingnya yang didorong oleh hati dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Setiap napasnya, setiap detuk jantungnya, setiap menit, setiap detik, napas yang dikeluarkan keluar masuk zikrullah. Allah, 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri berzikir, duduk berzikir, berbaring berzikir. Membangun kekuatan zikir. Makanya ibadah yang dianjurkan ada perbanyak zikir.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, sebutlah nama Allah, berzikirlah kalian, zikir yang banyak. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati akan tenang, damai, bahagia. Hanya jalan satu-satunya lah dengan jalan zikir kepada Allah. Hati akan menjadi tenang dan bahagia. Gimana enggak tenang bahagia? Penguasa langit dan bumi. Di tangannya lah hati keadaan, di tangannya lah kudrah dan irodahnya, tunduk dalam kekuasaannya, tunduk dalam kehendaknya. Dia yang kita sebut-sebut, gimana enggak tenang? Ya pasti tenang. Diamnya hamba beriman itu dzikir. Enggak ada ciptaan Allah itu yang batil. Ma khalaqata hadza batila. Tidaklah kau ciptakan bumi ini dengan sia-sia. Allah ciptakan langit bumi tidak sia-sia. Semuanya ada maksud. Tidak ada yang tidak dimaksud. Semua ada rencananya. Semua ada ilmunya. Semua ada kebijakannya. Semua ada rahmatnya. Kita saja yang kuplun dan tumpul memahaminya. Karena keegoan kita, nafsu kita, antara mukar kita, oleh maksiat kita, oleh kejahilan kita. Sehingga mata hati kita tertutup. Mata indera yang dua ini melihatnya. Sehingga kita dari mata turun ke hati. Dari hati ke turun kemaluan. Itulah biang dajjal masuk ke tubuh manusia. Wa syaiton ya'rifuhu. Jin seton pun mengenalnya. Jadi jin tahu mana itu orang soleh dan orang toleh. Jin tahu di orang taat itu tidak taatnya. Innahu yarahum wa huwa qabiluhum min haitsu la taronahum. Sesungguhnya jin dan bala tentaranya menyaksikan kalian, sedangkan kalian tidak bisa menyaksikannya itu. Al-A'raf ayat 27. Ar-Ra'd atau durukuhu absarahu wa huwa dubul absarahu wa huwa latiful khabir. Dia dilihat oleh mata, sedang dia tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata. Kalau di dalam kitab Al-Waq atau Mujarobat ma dalam ilmu panglimunan halimun musti yang terdengar hanya gerak langkah dan tembus pandang. Makanya kalau kita zikir tengah malam suka ada makhluk gaib yang sekelebatan, sekilas kasafah yang diberikan pada diri kita. Diamnya zikir. Dan kita bukan menahan lapar dan haus saja. Banyak orang menahan lapar dan haus, tapi sedikit untuk menahan bicara. Asukut aslam. Orang banyak diam itu banyak selamatnya. Banyak bicara pasti ada dustanya. Banyak bicara ada campur bohongnya. Banyak bicara tudihul haibah dan menghancurkan wibawa. Bahkan akan mengurangi wibawa. Tidak ada yang orang banyak bicara berwibawa. Bahkan Allah tidak suka keras, kotor, kasar. Diamnya zikir. Dan kita bukan sekedar menahan lapar dan haus untuk mengendalikannya. Nafsu sandang, nafsu pangan, nafsu birahi, dan nafsu-nafsu lainnya. Sekalipun yang jelas-jelas suami istri kita halal. Mengapa kita harus dikendalikan? Disinilah peranan kita untuk menangkap sejuta hikmah. Walaupun kita kemampuannya terbatas, tapi sudah menjadi nilai di hadapan Sang Pencipta agar manusia itu menjadi iman bertakwa kepadanya. Haram saja masih bisa kita kendalikan, apalagi yang haram. Walaupun banyak di tengah orang jangankan yang halal, yang haram pun susah. Tapi bagi hamba yang beriman, no, tidak. Haram saja masih bisa dikendalikan, apalagi yang haram. Itu yang Allah mau kepada hambanya. Agar menjadi hamba yang bertakwa dan dibanggakan oleh para malaikat-malaikatlah. Wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku. Kuperintahkan taat, mereka taat. Kuperintahkan takwa, mereka takwa. Mereka mencontohkan sifatku, yudhim wala yud'am. Allah tidak makan, Allah tidak minum, kita berpuasa, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, kita tidak makan, kita tidak minum. Pantas dibanggakan oleh para malaikatnya. Malaikat itu desain oleh Allah tanpa nafsu. Dan wajar-wajar saja mereka taat, mereka berzikir siang malam tidak pernah putus. Yusabbihu wan nahar la yadurun, yusabbihu wan nahar wa hum la yud'amun. Malaikat berzikir bertasbih siang malam tidak pernah patrah, tidak pernah putus, walaupun sedetik, walaupun sesaat. Wa hum la yus'amun, dan tidak pernah jenuh. Tidak pernah jenuh malaikat. Kita ini diciptakan dari sari tapi tanah, tapi kita taat kepada Allah. Itulah yang membanggakan Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Hamba yang cerdas menghargai setiap detiknya di muka bumi ini. Jadi hamba yang beriman tidak akan bisa tergoda oleh bujuk rayu. Hamba beriman tidak bisa tergoda oleh nafsu sesaat. Hanya ngebela perut, makan minum perut, perut materialisme, di bawah perut Indonesia. Itulah biang kerok manusia berbondong-bondong masuk ke neraka jahanam. Karena tidak mampu mengendalikan perut dan di bawah perutnya. Sumber dari kemaksiatan, sumber dari kezaliman. Hubudunya rasuliliku lilihatin.
Jadi manusia melakukan maksiat itu karena cintanya kepada nafsunya. Oleh karena dunianya tertutup mata hati kita. Tapi kalau kita taat kepada Allah, melebihi dari malaikat. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, kayak binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Silahkan buka surah Al-A'raf ayat 176. Bahkan Allah pun menyebutnya anjing. Wattaba'a hawahu kama sasil kalbi. In tahmil alaihi yalhas wa atruhu yalhas. Sejatinya kami ingin memuliakan derajat manusia, ingin memuliakan makhluk kami yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mereka tetap cintanya karena ketutup oleh egonya. Mereka bagaikan anjing. Kita tidak mau seperti hewan. Kita keluar dari derajat itu. Coba perhatikan. Saat kita berzikir, berpuasa, menahan lapar haus dengan mata batin. Anjing, kucing, ayam, mereka melakukan seks dipertontonkan orang. Kita bukan binatang, kita keluar dari derajat hewan menuju derajat malaikat yang tidak makan dan tidak minum. Walaupun dia disain oleh Allah tapi nafsu. Itulah yang membanggakan Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Aku lindungi mereka, aku ampuni dosa-dosa mereka, aku rahmati mereka wahai malaikat-malaikatku. Pantas malaikat itu tunduk kepada manusia. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita akan rubah nasib kita agar menjadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Dan besok kita harus lebih baik daripada ini. Berbahagialah orang yang ada kesungguhan, ada kemauan, yang benar-benar bersungguh bertobat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya yang berserah diri.